Terima kasih pemirsa, masih di berita dan bincang terkini pagi. Ya, langsung saja dari berita mancanegara, ada sekelompok wanita di lembaga permasyarakatan Nairobi, Kenya yang dinyatakan positif HIV mempelajari cara baru untuk bersantai dan menenangkan pikiran. Wanita-wanita itu diajari untuk melakukan yoga untuk membantu mereka menemukan kedamaian. Ini dia beritanya. Dua kali dalam sebulan, 30 wanita mengikuti kelas yoga di lapas wanita Langata di ibu kota Kenya, Nairobi. Instruktur yoga Margaret Njeri menyadari lapas Langata merupakan satu-satunya fasilitas lapas dengan tingkat keamanan maksimal. Njeri mengatakan wanita-wanita di dalam lapas pernah terlibat berbagai kasus kejahatan termasuk membunuh suami mereka dan mencuri. Njeri mengutarakan keinginannya untuk menggelar kelas yoga di lapas dan pihak lapas mengiyakannya. Beberapa wanita yang diajarkan yoga oleh Njeri pernah melakukan tindak kejahatan serius yang membuat mereka dijatuhi vonis hukuman mati. Ada beberapa wanita yang diperkirakan tidak berumur panjang karena dinyatakan positif HIV. Yoga memberikan aktivitas fisik yang lembut kepada wanita seperti Mary Boangi. Boangi yang dinyatakan positif HIV divonis mati dalam kasus perampokan bersenjata. Seorang petugas lapas Christabel Aboku melihat manfaat yoga pada narapidana. Tubuh wanita-wanita ini menjadi lebih sehat dan pikiran mereka menjadi lebih tenang. Pemirsa, dewasa ini banyak orang beranggapan lebih baik ketinggalan dompet daripada ketinggalan telepon seluler. Betapa pentingnya keberadaan telepon seluler makin diperkuat oleh teknologi baru. Salah satu perusahaan raksasa teknologi Amerika meluncurkan layanan Apple Pay yang memungkinkan penggunanya bertransaksi hanya dengan handphone. Wow, keren banget. Akan membantu transaksi di toko atau secara online. Chip itu merekam informasi pembayaran dan kemudian mengirimkannya dengan aman dan rahasia ke perusahaan kartu kredit. Apple Pay bekerja sama dengan sejumlah bank untuk memungkinkan pengguna melakukan berbagai transaksi. Apple Pay dirancang khusus bagi iPhone seri terbaru. Pembayaran dengan Apple Pay dapat dilakukan di toko-toko eceran. Seorang pengamat transaksi melalui telepon seluler dari 451 Research, Jordan McKee mengatakan teknologi itu akan membuat proses transaksi berlangsung lebih aman. In nascent states. When we look at point of sale mobile payments in the United States today, we're at approximately $1 billion. But as we look out into the future towards 2017, we'll be nearing $30 billion in U.S. mobile payments at the point of sale. Apple Pay bukanlah satu-satunya sistem pembayaran melalui telepon seluler. Google Wallet dan puluhan aplikasi lain telah memungkinkan pengguna melakukan transaksi secara elektronik. Jutaan pengguna mengutamakan keamanan sejak peretasan menyasar toko-toko eceran berskala besar. Desa Kolokava di barat daya Ukraina merupakan tempat yang mengaburkan antara drama dan realita. Semua orang yang tinggal di desa itu adalah aktor. Setiap orang memainkan peran-peran tertentu, sehingga jika jalan-jalan di desa Kolokava menjadi sebuah pengalaman unik yang tak terlupakan. Kalau saya pemirsa ke Kolokava, saya mau jadi sutradaranya aja. Kolokava adalah sebuah desa kecil yang menyimpan banyak sejarah. Desa ini menjadi rumah bagi beragam jenis orang, budaya, dan tradisi. Keberadaan desa Kolokava dipertahankan sebagai daerah tujuan wisata yang unik. Desa ini kini telah menjadi museum hidup dengan lebih dari 50 situs bersejarah, termasuk 10 museum, 25 monumen, dan 7 sekolah. Aktor-aktor di desa memainkan peran yang tidak hanya mewakili budaya Ukraina, tetapi juga budaya Ceko, Yahudi, atau Hungaria. Wisatawan bisa menikmati minuman di sebuah restoran Yahudi tradisional yang disebut Kofma. Pada awal abad ke-20, 10% populasi di desa Kolokava adalah orang Yahudi. Meski sebagian besar orang Yahudi telah meninggalkan desa, budaya dan adat Yahudi tetap terjaga di museum-museum desa.
Sebuah sekolah Ceko yang menjadi bagian dari kompleks Museum Kolohava pertama kali dibuka pada tahun 1928. Anak-anak Yahudi setempat dan perwakilan pemerintah Ceko pernah belajar di sekolah ini. Mereka yang ingin merasakan suasana era Uni Soviet dapat mengunjungi sekolah Soviet yang mengajarkan sejarah. Semua murid di sekolah ini memakai pakaian khas Uni Soviet. Era Uni Soviet juga diwakili oleh aktor-aktor yang berperan sebagai personil militer. Mereka menghidupkan kembali kehidupan selama masa pemerintahan Republik Sosialis Soviet Ukraina. Ya pemirsa, berita dari kampung saya di Ukraina sekaligus jadi akhir berita dan bincang terkini pagi ini. Jangan sedih ya pemirsa, karena besok kita akan balik lagi di waktu yang sama. Saya Jules, pamit undur diri dan jangan lupa ikuti Twitter saya di @jules_taylor. Terima kasih banyak atas perhatiannya, sampai jumpa dan selamat pagi Indonesia. Mwah.